Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu mulai untuk maju tuh. Nyolek dah tuh. Dia jadi imamnya. Selesai wala dolin al-Baqarah semua dibaca. Lu ngomong enak sih tadi. Sikut main keluar ngomong, besok udah mulai bicara. Entar malam yang imam siapa? Ada di sini yang begitu? Enggak ada jawab lah. Ada nggak di sini yang begitu? Ada. Biar kompak. Ada nggak? Ada satu. Saya pengen tahu doang, berarti saya ceramah jangan lama-lama. Iya. Orang jadi imam ini gede-gede berarti. Jadi kalau nggak ketakar potongan muka begini. Pokoknya asal bacaan lama, imam rada lama, ustaz baca rada lama, udah mulai. Ya ilah. Udah dikal amin dobo, turun amin dobo, ngikut main. Tunggu kan panjang. Ini udah lapar, potongan kayak kita. 24 jam yang Allah berikan buat kita. Sholat kita hitung, taruh dah kita 5 menit ya. Taruh dah 5 menit. Jadi 3 juga muatan cepat, lama muatan lama. Kalau 5 aja dah, sedang tentu. Begitu 5 kali 5 baru berapa? 5. Waktu kita belum 4 jam. Masih ada berapa? Taruh dah ke garis. Makan berapa kali kita? Tergantung gelas. Ini zaman corona begini di mana? Ya taruh dah makan normal 3 kali, ya kan? 1 kali makan berapa menit ya? Kalau nggak nambah, ini lain urusan ya. Makan normal nggak nambah. Habis nggak 5 menit? Habis kali 3, 15. Ini apa jadi gegas kita hitung? Nggak, kita ini 24, kita hitung pengen tahu sisanya kemana. 5 2 5. Ya kan, tambah berapa tadi? 15, 40, masih ada berapa? 23, 20. Taruh dah ambil, lempeng dah tuh 4 ya. Dari itu makan sama sembahyang, mat molor dah. Berapa menit? Nah ini udah lama nih. Ini kalau kita ada berapa lama nih? Nah, kalau orang-orang ini masuknya rawa baca, masuk mana sih? Rawa baca masuknya. Kalau orang rawa bajang, orang bojong itu beda-beda tipis kan lagu. Iya, rawa lagi sama rawa bajang ada beda-beda tipis. Orang Betawi lagunya rada-rada beda tipis. Jadi kalau tidur rada lama emang kerjaan. Coba orang Betawi dulu kita. Lu kerjaan lu molor dulu, wajar kerja. Kerjaan lu gegaris dulu, lah kerja. Nah orang Betawi ketika belum ditanya sok. Lain orang rawa bajang lah. Iya, sama sih orang lele. Ini bacotnya gue beli pala lu. Ini orang rawa bajang ya. Yang belakangnya udah beli pala lu, udah saja utang. Balik 5 kali 5 tambah makan 15 menit tidur. Berapa jam? Kalau ngukur tidur kan ada sudah kita nih. 8 jam kalau ukuran normal karena dokter 8. Sisa berapa tuh? Pokoknya sisa masih banyak. Ini yang dikatakan kita hidup rugi dalam Al-Quran. 24 yang kita bagi-bagi dengan ibadah, kita bagi-bagi dengan makan, kita bagi-bagi dengan tidur. Kalau niatnya kita tidak ibadah, maka kita termasuk dalam keadaan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disunahkan ketika kita makan, kita baca doa. Bayangin Pak, orang Islam enaknya di situ. Orang Islam baca doa makan bagaimana? Allahumma barik lana bima rozaqtana. Enggak cerdik, enggak pelit. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami. Bayangin ini makan jadi ibadah, tapi kalau kita tidak niatkan jadi ibadah, kita khawatir makan kita cuma mendekatkan kita kemaksiatan kepada Allah. Kalau makan kita sudah niatkan ibadah, masuk ke dalam tubuh kita menjadi daging,
kemudian mengalir menjadi darah, yang kemudian darah daging kita ini akan menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah. Itu buat pribadi. Yang kedua, buat orang lain. Kenapa? Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami fima rozaqtana. Ini kita sudah diberikan rezeki, mohon maaf, nasi, beras, nasi yang kita makan, emang kita ngerasain jam 12 siang ada di sawah? Sesuap nasi yang masuk ke dalam mulut kita, kita punya masuk ke dalam kerongkongan kita. Apakah pernah kita pikul, kita panggul di tengah hiruk pikuk mencari uang? Apakah ketika kita sesuap nasi yang kita punya dalam mulut kita, kita berlari-larian dari ujung sawah ke ujung sawah yang lain? Terlalu curang kalau kita tidak mendoakan para petani. Terlalu curang kalau kita tidak mendoakan orang-orang yang sudah berbuat baik. Kenapa? Rezeki yang Allah berikan kepada kita asbab orang lain. Makanya penting iman, amal soleh. Sholat kita, baca Quran kita, apapun yang kita lakukan, ibadah vertikal kita kepada Allah, tapi menyengsarakan dan menzolimi orang lain, tertutup amalan-amalan kita. Kenapa? Karena amal ibadah kita nanti bisa ditagih oleh anak-anak Adam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau lagi nyolatin orang, itu Rasulullah tidak akan pernah mensolatkan satu muslim, satu mukmin, hingga Rasulullah mengatakan, apakah fulan punya hutang? Punya ya Rasul, aku mundur. Rasulullah tidak akan pernah maju di depan. Ditanya lagi, apakah ini fulan bin fulan ini meninggalkan hutang? Meninggalkan hutang. Rasulullah nggak bakal mensolatkan. Zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Begitu Rasulullah bilang, apakah fulan ini punya hutang? Punya. Sahabat langsung nunjuk, ya Rasulullah, saya yang membayar hutang saudara-saudara saya. Padahal ini bukan orang lain, padahal ini bukan anak, kerabat, ponakan, tapi orang lain. Sahabat-sahabat Rasul langsung nunjuk tangan, saya tanggung jawab. Kalau kita malah beda. Ini anaknya mana nih? Ada tanggung jawab gak? Dua anak, lu aja kita banyakkan, lu aja. Ujung-ujungan bapaknya kesian kepada bego kali ya. Ini zaman Rasulullah, antara hubungan anak Adam ini berat loh, jangan main-main. Ini gak dianggap enteng. Maka iman, amal soleh ini 24 jam jadikan waktu kita. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang akhirat. Saya baru dengar tadi dari guru kita, ya amal apa? Hadi beliau ini adalah berbuat mudah. Ya kan? Pak, ini kita ngomong ibadah, jangan ngomong yang gede-gede dah, yang kecil. Jadi jangan terus, gue pengen banget ya dia baca Quran khatam sebulan 3 kali, jangan dah. Jangan ke situ kalau belum sanggup, yang kecil aja kita gawe. Ini ada musola, ada masjid, kalau kita bisa numpel aja dari sini ya. Kemudian pakai tinggi-tinggi, banget terus kadang-kadang kita. Lagi rame orang pada ngaji guru rame-rame, one jus, satu hari sejus, udah besok kesono lagi, udah lupa lagi. Yang bisa kita kerjain itu yang kita lakukan. Imam Ghazali nih diimpiin sama muridnya. Begitu diimpiin, ini Imam Ghazali di dalam kuburnya lagi dapat nikmat. Muridnya tanya, Tuan Imam, apa yang kau lakukan di alam dunia hingga engkau diberikan nikmat di alam barzakh kubur? Apakah kau mengarang kitab? Bukan. Apakah selalu kau menghatamkan Quran? Juga bukan. Apakah kau selalu membaca dan menghafal hadis-hadis? Juga bukan. Lalu apa Tuan Imam yang menghantarkan engkau mendapat nikmat di alam barzakh? Apa jawab Imam Ghazali? Satu saat saya lagi nulis kitab. Begitu lagi berpikir merenung, ada laler nemplok di ujung pena saya. Begitu nih laler nemplok, saya lihatin, oh ternyata nih laler sedang ngisep tinta di ujung pena saya. Saat itu saya langsung ngomong dalam hati kepada Allah, ya Allah, lalat ini yang menempel di ujung pena saya, jadikan sedekah buat saya. Itu selalu diminta oleh Imam Ghazali. Nah inilah yang disabdakan oleh Rasulullah, la tahqironna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thariq. Jangan pernah menganggap enteng kebaikan.
Ini dibuktikan Imam Ghazali saat beliau sedang memegang pena ujungnya ini kemudian dihisap oleh lalat. Lalat ini makan dari tintanya Imam Ghazali, maka itu termasuk adalah bagian dari sedekah. Bayangin Pak, itu kecil. Menurut kita, wah Imam Ghazali, tapi yang menghantarkan beliau adalah cuma gara-gara tinta pena beliau. Gak usah jauh Pak. Kita ini kalau mau ngomong kebaikan, mulut bisa nyakitin, mulut bisa ngenakin. Mulut doang tuh. Jadi kan ngomong ada rumus duit, mulut doang bisa ngenakin, bisa bikin enak. Kita lagi di depan rumah, lagi ngopi. Di depan rumah, lagi ngopi. Tetangga lewat, teman lewat, nanya enggak? Dan ini menjadi kritis. Kita kesambet bukan. Ini saya lagi dengerin apa nih? Ini kita lagi ngopi, nomor pendalang. Ini orang kesurupan semua. Nih dengerin nih. Ini kan kita lagi ngopi nih. Ngopi. Di depan rumah kita lagi ngopi. Kan lagi ngopi nih. Tuh, kita ngomong di baru tahu, tapi tuh ngomong lu diem aja. Begitu kita lagi ngopi, tetangga lewat, nanya nggak? Berapa pertanyaan yang sering muncul ketika kita bertemu dengan hal demikian? 2, sering itu. Yang pertama, lu lagi ngapain? Bener kan? Yang kedua, kita lagi ngopi, pasti ditanya, lu lagi ngopi? Pertanyaan gak bermutu. Bener nggak? Sekarang yang pertama, lu lagi ngapain? Yang ditanya otaknya lagi goblok. Jadi ribut gak? Kembang beribut. Lu ngapain? Ya lu buta, gue lagi ngapain? Itu modal bacot tuh. Ditanya lagi, lu lagi ngopi? Bukan, poli gue sikot. Berantem lagi aja. Cuman gara-gara mulut bisa ngenakin, bisa ngenek. Tuh. La tahkirana minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah anggap enteng. Nah, saat kita bicara soal 24 jam ini apa hubungannya? Kalau orang beramal soleh, beramal baik, maka ketika kematian sudah menjemput kita, kematian sudah ada dalam tubuh kita, kita sudah diantarkan ke rumah peristirahatan kita untuk menuju negeri akhirat, maka doa yang masih hidup inilah yang mampu mengantarkan mereka jadi bahagia. Udhuru mahasina mautakum, sebutkan kebaikan-kebaikan kalian yang sudah meninggal di antara kalian. Jadi kalau ada orang meninggal, sebutkan kebaikan, tutup aibnya. Orang masih hidup, kita buka aibnya, minta maafnya susah. Bagaimana kalau buka aib orang yang sudah meninggal? Maka Islam kita ahli sunnah khususnya Nahdliyin, kita di Indonesia itu pakai cara, bagaimana caranya? Kalau habis sholat kita salam. Sallallahu ala Muhammad. Ma min muslimin la taqiyani fa musafahatan. Nah, ketemu ini dua muslim, dia berjabat tangan kemudian dia beristighfar, saat itu juga Allah akan luluh lantahkan segala kesalahan antar anak Adam. Maka berlaku ketika kita salaman, maafin gue ya, gitu kan? Kenapa? Karena ulama udah nuntun. Banyak yang sudah dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu, tapi kita tidak paham secara utuh. Inilah luar biasanya. Begitu salaman, kita ngomong, maafin gue ya, sama gue juga minta maaf. Gak usah pakai diomongin. Lu minta maaf ya, emang apa? Gue bisa ngomongin dulu. Antes kopi gue pelan-pelan aja. Gara-gara lu. Usah deh, tadi jangan gitu, jangan. Udah diem-diem aja pakai ngomong. Yang penting begitu salaman sama-sama minta maaf. Yang paling susah itu memang kadang-kadang kalau nggak bisa lain. Yang paling susah kan kalau kita di maksiat hati. Yang dosa ini dosa hati yang susah mah. Kalau melotot kita ngeliatin barang bagus, ada yang ngingetin, lu melotot aja, berubah. Ngomong kagak enak, lu ngomong apa sih, berhenti. Yang susah sih dosa hati. Wala taqu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana mas'ula. Ini sampai fuad, hati kita ditanya nih. Yang paling susah nih kalau mempertanggungjawabkan hati. Memang ada yang tahu di segini banyaknya hati orang? Kan gak ada yang tahu. Ustaz masih lama apa kagak? Lah kita gak ada yang tahu. Kita lagi ngaco aja.
makanya saya pesan juga nih buat anak-anak muda, kalau kita hadir di majlis, persiapkan batin, karena di dalam majlis itu juga kadang-kadang cobaannya, ujiannya banyak banget. Ya saya sih sekedar nganterin doang. Kalau kita nggak suka sama satu kiai, apalagi keluar bahasa nggak suka, atau membanding-bandingkan satu ulama dengan ulama lain, dai satu dengan dai yang lain, buru-buru istighfar. Di kulli syai'in segala fikrullah. Segala sesuatu itu ada pembersih. Pembersih hati adalah ingat kepada Allah. Ini kadang-kadang ceramah ada 3. Yang satu naik, yang kedua baru naik, yang satu kita diomong itu. Kadang-kadang ini tadi adem banget yang angka belacotan, kadang-kadang ada begitu tuh. Adanya kan begitu. Ini baik-baik, buru-buru istighfar. Ini kalau jalan lagi begini, model begini kelamaan, buru-buru istighfar. Kenapa? Kalau sampai ketahuan, kayak misalnya kita sembahyang tarawih, ya lama banget. Coba kalau imam dikasih kedengaran Allah, baru takbir, naik yang kedua, 2 rakaat, ini makmum ngomong, tapi ya lama lagi. Itu berhenti tuh imam, lu balik badan, lu ngapa lu? Lu selama, lu merek ya kalau dari musola, lu terus bayar. Kalau larunya, karena Allah tutup aib kita. Kalau kata kagak ditutup aib kita, kagak ada produk bareng-bareng, kita bareng-bareng yang saudara juga udah coba udah tes. Ada yang namanya dekat jatuh cemburu bagi terus saya bisa dipikirin. Ada dekat dengan bapak bagi terus pak saya bisa dipikirin berantem. Cuman kan karena Allah tutup aib kita jadi nggak pada kelihatan. Makanya kita begitu ketemu kita bacain istighfar, kita ketemu saling bersalamat. Luar biasa. Penghantar kematian adalah iman dan amal soleh. Kalau cuma iman yang kita bawa nggak ada yang doain kita, Pak. Fatimah binti Asad di penghujung akan saya sampaikan. Ibu daripada Imam Ali karamallahu wajhah. Itu saat beliau meninggal, dan yang disebut dengan wasilah dengan berhak. Saat ibu imam daripada Imam Ali karamallahu wajhah, diriwayatkan Imam Tirmidzi, begitu Sayyidah Fatimah binti Asad baru masuk ke liang lahat, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma ighfir li Fatimah binti Asad wa wasi' madkhalaha bihaqqil anbiya'i wal mursalin wa bihaqqin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, ampunilah daripada Fatimah binti Asad, luaskan alam kuburnya, bihaqil anbiya, dengan haknya para nabi terdahulu, bihaqil nabi kal mursalin, dan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu tawadhu rendah hatinya Rasulullah. Dia enggak sebut, Rasulullah langsung mengatakan bihaqil nabi kal Mustafa Muhammad. Enggak, tapi Rasulullah mengatakan bihaqil nabi kal anbiya wal mursalin, dengan haknya nabi terdahulu. Maka saat kita mengatakan bihaqil Fatihah, itu bagian dari kita berhak, seperti halnya kita salat duha, bihaqil duha ika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika. Inilah yang perlu saat kita meninggal. Kita butuh orang lain. Tanpa ada doa dari orang lain, tanpa didukung oleh orang lain, kita tidak bisa membawa apa-apa. Karena salah satu persaksian saat kita mati, jamaah akan mengatakan, apakah mayit ini min ahlil khair? Kalau semuanya jawab khair, wajabat lahul jannah, maka wajib buat orang itu ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya banyakin berbuat baik. Kalau ibadah kita ada pas-pasan, kita baik aja sama orang. Kalau belum bisa nyenangin orang, jangan sekali-kali nyakitin orang. Kalau belum bisa bahagiain orang, jangan bikin susah orang. Itu aja, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan yang malam hari ini kita doakan alam kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekedar juga saya sampaikan, mungkin ada yang udah tahu untuk wilayah sini, tapi kalau wilayah luar mungkin belum tahu. Jadi kalau ada saudara jamaah yang mungkin rumahnya di sini tapi saudaranya ada di wilayah Tangerang, di wilayah mana, kalau butuh ambulan, kalau kemarin saya cuma berani ngomong umpamanya wilayah Pondok Gede, wilayah Kabupaten Bekasi, itu saya bisa sampaikan ada kita mobil ambulan kalau butuh. Tapi untuk sekarang alhamdulillah di Tangerang pun Wahdi Center Wahdi Gazebo itu kita sudah buka di Larangan Indah. Jadi kalau ada saudara-saudara kita